Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Residui Indunidayani. Saya dari kampus TV Bakti Pertiwi Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen saya yang bermateri yang pertama, anestetika, yang kedua, antidepresan, dan yang ketiga, obat-obatan pada sistem saraf otonom. Semoga bermanfaat. Anestetika. Anestetika ada dua. Yang pertama anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu. Anestesi lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Penggolongannya ada dua. Anestesi umum. Yang pertama anestesi parenteral yang terdiri dari thiopental, propofol, ketamin, etomidat. Yang kedua anestesi inhalasi atau gas, enfluran, isofluran, sevofluran, N2O, dan halotan. Anestesi lokal terdiri dari dua. Yang pertama senyawa ester dan senyawa amida. Senyawa obat anestesi umum. Yang pertama anestesi parenteral, A. Thiopental. Mekanisme kerja menekan sistem aktivitas retikuler, jaringan polisipnatik kompleks dan pusat regulasi di batang otak untuk mengontrol fungsi vital termasuk kesadaran. Efek samping, nyeri perut, otot, sendi, dan tulang, mual dan muntah, hilang nafsu makan, penyakit kuning, dan sesak nafas. Interaksi obat, thiopental ditambah metoklamid mengurangi dosis thiopental yang dibutuhkan untuk menginduksi anestesi. Thiopental ditambah aspirin mengurangi dosis anestesi thiopental dan memperpanjang efeknya. Thiopental ditambah chlorpromazine, maka thiopental akan meningkatkan sifat sedatif antipsikotik. Sediaan yang beredar di pasaran injeksi IV thiopental sodium 500 mg per ampul dan injeksi IV pentotal sodium 1 gram. Yang B. Propofol. Mekanisme kerja sebagai modulator selektif reseptor GABA. Saat GABA diaktifkan, kondisi CI transmembran hiperpolarisasi, membran sel postsinap dan inhibisi fungsi neuron postsinap. Efek samping, penekanan kardiovaskular dan pernafasan serta sindrom infusi. Interaksi obat, propofol ditambah haloten meningkatkan konsentrasi serum propofol atau efek propofol. Propofol ditambah metoclopramid mengurangi dosis induksi propofol. Propofol ditambah benzodiazepin maka akan meningkatkan efek penenang. Sediaan yang beredar di pasaran injeksi diprivan propofol 10 mg per mili, injeksi fresofol 1%. Yang C. Ketamin. Mekanisme kerja sebagai antagonis non-kompetitif pada reseptor NMDA yang tidak tergantung pada tegangan, ikatan fensiklidin. Berbeda dengan obat anestesi lain, ketamin tidak berinteraksi dengan reseptor GABA. Efek samping, menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi. Efek depresan pernafasan yang paling rendah. Interaksi obat, ketamin ditambah diazepam mengurangi dosis ketamin kurang dari yang dibutuhkan. Ketamin ditambah levotiroxin akan menyebabkan takikardia dan serangan jantung. Ketamin ditambah metilpenidat meningkatkan kejadian mual, muntah, dan berbicara berlebihan. Ketamin ditambah clonazepam dapat meningkatkan resiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan. Sediaan yang beredar di pasaran Anesject, Inavest, Ketalar, dan KTM. Yang kedua, anestesi inhalasi atau gas. A. Isofluran. Mekanisme kerja dengan cara membuat otot-otot lebih rileks dan mengurangi sensitivitas tubuh terhadap nyeri. Efek samping, hipotensi, aritmia, kenaikan leukosit, mual muntah, dan gangguan fungsi hepar. Interaksi obat, isofluran ditambah isoniazid, maka isoniazid dapat meningkatkan metabolisme isofluran. Isofluran ditambah neuromuscular blockers meningkatkan efek neuromuscular blocker. Isofluran ditambah fentanyl dapat menyebabkan depresi nafas, tekanan darah rendah, dan koma. Sediaan yang beredar di pasaran, aerane larutan inhalasi 250 ml, larutan 100%, forane, dan terel.
Yang B. Sevofluran. Mekanisme kerja dengan menekan aktivitas dalam sistem efek saraf pusat yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Efek samping dapat menyebabkan depresi pernafasan yang tergantung dosis dan efek samping umum seperti mual, muntah, hipotensi, air liur meningkat, dan katu. Interaksi obat sevofluran ditambah isoniazid, maka isoniazid akan meningkatkan metabolisme sevofluran. Sevofluran ditambah opioid akan menurunkan MAC dari sevofluran. Sediaan yang beredar di pasaran: sevofluran Bokter, Sevoran, Sojourn, Sevofluran 100% larutan 250 ml. Senyawa obat anestesi lokal. 1. Anestesi infiltrasi atau injeksi. A. Lidokain. Mekanisme kerja menghambat aktivitas kanal sodium hingga membran neuron stabil dan terjadi potensial aksi dan konduksi impuls saraf menjadi terganggu. Untuk membuat mati rasa sebagai area tubuh sebelum penjahitan, luka, robek, atau operasi. Efek samping: pusing, pandangan buram, titanus, aritmia, suara serak, edema, dan mual muntah. Interaksi obat: lidokain ditambah propanolol akan meningkatkan kadar serum lidokain. Lidokain ditambah phenytoin IV meningkatkan kejadian efek jantung. Lidokain ditambah chlornizin menurun kadar plasma lidokain. Lidokain ditambah midazolam menurun efek lidokain. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu Kifancin injeksi, Lidodex injeksi, Silosain injeksi, dan Silestesin injeksi. Yang B. Bupivacain. Bupivacain mekanisme kerja memblokade inisiasi dari konduksi impuls saraf, mengurangi permeabilitas membran neuronal ke ion Na, mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Efek samping: bengkak pada wajah, gangguan bicara, demam, keringat berlebihan, sulit bernafas, dan penambahan atau penurunan BB yang tak biasa. Interaksi obat: bupivacain ditambah diazepam akan menyebabkan kadar plasma bupivacain. Bupivacain ditambah antagonis reseptor H2 simetidine akan meningkatkan kadar bupivacain plasma. Bupivacain plus amidoran menyebabkan risiko gangguan jantung. Bupivacain ditambah prazosin menyebabkan hipotensi akut. Sediaan yang beredar di pasaran: Bucain injeksi, Bunascan spinal 0,5 Henvi, Marcain injeksi, dan Spica injeksi. Yang kedua, anestesi topikal. A. Lidokain. Mekanisme kerja menghambat aktivitas kanal sodium hingga membran neuron stabil dan menjadi potensial aksi konduksi impuls saraf menjadi terganggu. Digunakan untuk membuat mati rasa tubuh sebelum prosedur medis, juga meredakan luka gores atau luka bakar. Efek samping: bengkak atau kemerahan, rasa terbakar, iritasi, bingung, penglihatan buram, dan telinga berdenging. Interaksi obat: lidokain ditambah klonidin, maka klonidin oral mengurangi kadar plasma dari lidokain. Lidokain ditambah acetazolamid akan mengurangi efektivitas lidokain. Lidokain ditambah simetidin akan meningkatkan kadar lidokain plasma. Sediaan yang beredar di pasaran: Dolones krim, Emela krim, Estesia krim, dan Silokain. Yang B. Benzokain. Mekanisme kerja melakukan blokade instalasi dan induksi impuls saraf dengan menurunkan permeabilitas membran neuron terhadap ion Na dan menyebabkan depolarisasi saraf. Efek samping: kemerahan seperti terbakar, biduran, ruam, dermatitis kontak, dan rasa seperti ditusuk-tusuk. Interaksi obat: benzokain atau ditambah sulfoniamid dapat mengantagonis efek terapi sulfoniamid. Benzokain ditambah antikolinesterase dapat menghambat metabolisme benzokain. Sediaan yang beredar di pasaran: Superhoid, Substoria, dan Otolin tetes telinga. Antidepresi atau obat anti murung adalah obat-obat yang mampu memperbaiki suasana jiwa atau mood dengan menghilangkan atau meringankan gejala keadaan murung yang tidak disebabkan oleh kesulitan sosial ekonomi, obat-obatan, atau penyakit. Depresi adalah gangguan jiwa yang paling umum di dunia
dan menurut taksiran terdapat 340 juta penderitanya. Preferensinya antara wanita adalah rata-rata 25%, pria 10%, dan remaja 5%. Penyebabnya dikaitkan dengan kekurangan neurotransmitter eksitatori monomiamin yaitu non-epinefrin, serotonin, dan dopamin. Golongan antidepresi. Yang pertama inhibitor pengambilan kembali non-epinefrin dan serotonin, yang kedua inhibitor selektif pengambilan kembali, dan yang ketiga inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, keempat antidepresan antipikal, yang kelima inhibitor monomiamin oksidase. Inhibitor pengambilan kembali non-epinefrin dan serotonin. Mekanisme kerja menghambat penguraian non-epinefrin sekaligus serotonin. Contohnya duloxetin dan tramadol. Duloxetin efek samping diare, pusing, sakit kepala, konstipasi, dan insomnia. Interaksi obat yang bermakna meningkatkan resiko keracunan obat jika dikonsumsi dengan obat MDMA, obat antidepresan golongan SIRS seperti fluoxetine. Meningkatkan kemungkinan efek samping yang fatal jika digunakan bersama obat antidepresan golongan MAOI. Sediaan yang beredar, duloxetin HCl tablet 20 mg dan Cymbalta 60 mg. Tramadol. Efek samping berkeringat, pusing, katuk, mual, dan mulut kering. Interaksi obat yang bermakna menyebabkan sakit kepala berat, sulit bernafas, hingga koma jika digunakan dengan obat penenang benzodiazepin dan obat antipsikotik. Jika Anda pengguna alkohol, sebaiknya jangan menggunakan obat ini. Sediaan yang beredar, tramadol 100 mg tablet, tramadol 50 mg per mili. Inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerja menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contoh citalopram dan fluoxetine. Citalopram efek samping tidur bermasalah, bersin, mudah berkeringat, dan sering buang air kecil. Interaksi obat yang bermakna, citalopram ditambah rifamycin. Rifamycin dapat mengurangi efek terapi citalopram. Citalopram ditambah simetidin. Simetidin dapat meningkatkan serum plasma citalopram. Sediaan yang beredar, citalopram tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Seleka tablet, citalopram tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Fluoxetine. Fluoxetine efek samping insomnia, tremor, tidak nafsu makan, dan penurunan kesadaran. Interaksi obat yang bermakna berisiko menyebabkan sindrom serotonin yang berakibat fatal jika dikonsumsi dengan obat serotonin lainnya. Sediaan yang beredar, fluoxetine 20 mg. Inhibitor monomiamin oksidase. Mekanisme kerja menghambat enzim monomiamin oksidase yang mengurangi senyawa-senyawa monomiamin termasuk serotonin. Contoh penilzin dan transipromin. Penilzin efek samping detak jantung sangat cepat, sensitif terhadap cahaya, sakit kepala mendadak dan berat. Interaksi obat yang bermakna, penghambat MAO menghambat monomiamin oksidase yang akan menyebabkan akumulasi dari neurotransmitter amin. Sediaan yang beredar, tablet penilzin 15 mg. Tranilsipromin. Tranilsipromin efek samping masalah penglihatan, mati rasa atau lemah, kejang, dan sensitivitas tinggi terhadap cahaya. Interaksi obat yang bermakna, penghambat MAO inhibitor lainnya, obat-obat antidepresi. Sediaan yang beredar, tranilsipromin 10-20 mg. Antidepresan antipikal. Mekanisme kerja bekerja menyerupai analog serotonin. Contoh bupropion dan tradazon. Bupropion efek samping kulit gatal, nyeri otot, telinga berdengung, dan mudah berkeringat. Interaksi obat yang bermakna meningkatkan resiko terjadinya efek samping yang fatal digunakan dengan obat penghambat monomiamin oksidase. Sediaan yang beredar, bupropion HCl 300 mg. Tradazon. Tradazon efek samping kegelisahan, mudah memar atau pendarahan, dan pingsan. Interaksi obat yang bermakna, sebagian besar MAO inhibitor tidak boleh dikonsumsi selama 2 minggu sebelum dan sesudah perawatan dengan obat ini. Sediaan yang beredar, tradazon 150 mg. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Definisi sistem saraf otonom yaitu sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, ekskresi, dan reproduksi.
Fungsi sistem saraf otonom yaitu mengatur dan mengendalikan organ-organ otonom seperti cor, TGI, mata, paru, vesika urinaria, bronkus, kelenjar, dan pembuluh darah, dan sistem homeostatis. Sistem saraf otonom mempunyai dua neuron, yang pertama afferent sensorik, yang kedua efferent motorik. Saraf simpatis bersifat katabolik, yaitu fight or flight, yaitu menghabiskan energi. Saraf parasimpatis bersifat anabolik, rest and digest, atau menyimpan energi. Obat yang bekerja pada sistem saraf simpatis yaitu agonis adrenergik dan antagonis adrenergik. Yang pertama, agonis adrenergik. Agonis adrenergik langsung, obat yang termasuk tipe langsung berikatan pada reseptor adrenergik, sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Misalnya, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alpha beta 1. Dan yang kedua, epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alpha beta 1 dan beta 2. Isoproterenol yaitu memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Obat lain yaitu phenylephrine yaitu metramepinol dan metamsamin. Ketiga obat di atas efeknya terhadap reseptor alfa yang menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik. Karena efeknya sebagai vasokonstriktor, maka ketiga obat tersebut digunakan untuk mengembalikan tekanan darah selama anestesi spinal maupun keadaan hipotensif lainnya. Epinefrin juga secara luas dipakai sebagai nasal dongestan, namun jangan diberikan kepada penderita glaukoma karena dikhawatirkan terjadinya peningkatan tekanan intraokular. Yang kedua, dobutamin efeknya terhadap reseptor beta 1, fungsinya untuk meningkatkan denyut jantung. Yang ketiga, terbutalid dan albuterol untuk obat penyakit asma karena merupakan agonis selektif untuk reseptor beta 2. Agonis adrenergik tidak langsung. Yang pertama, menghambat reuptake. Jika Ne banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake, masuk kembali ke sel saraf semula dan disimpan dalam granul. Yang kedua, menghambat MAO atau monoamin oksidase, karena MAO lah yang mengaktifkan neuron transmitter dan menyebabkan pelepasan Ne. Obat agonis adrenergik tidak langsung. Yang pertama, efedrin dapat menembus sawar darah otak dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerjanya adalah melepaskan norepinefrin, namun ada juga efek lainnya yaitu sebagai bronkodilator. Yang kedua, amfetamin dan turunannya efeknya sama kayak efedrin, yaitu bisa menembus sawar darah otak namun efeknya jauh lebih kuat. Para atlet yang minum ini akan merasa bertenaga dan tidak terasa capek. Sekarang sudah tidak direkomendasikan sebagai obat lagi karena disalahgunakan. Yang kedua, antagonis adrenergik. Obat yang mengeblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme menurunkan rangsangan simpatetik dari otak, mengeblok reseptor adrenergik, dan menurunkan pengeluaran Ne. Yang pertama, alpha blocker. Obat atau senyawa yang mengeblok reseptor alpha adrenergik dibagi menjadi yang pertama, pengeblokan alfa. Contoh obat fentolamin, tolazolin. Yang kedua, pengeblokan alfa 1. Contoh obat prazosin, trimazolin, terazolin. Pengeblokan alfa 2. Contoh obat yohimbin. Dan yang kedua, beta blocker. Obat atau senyawa yang mengeblok reseptor beta adrenergik dibagi menjadi yang pertama, pengeblokan beta. Contoh obat propanolol, karteolol, pindolol, timolol. Fungsinya untuk menurunkan denyut jantung, cardiac output, dan tekanan darah. Yang kedua, pengeblokan beta 1. Contoh obat acebutolol, atenolol, betaxolol. Fungsinya untuk menurunkan frekuensi denyut jantung dan untuk pengobatan hipertensi. Yang ketiga, pengeblokan beta 2. Contoh butasamin menyebabkan bronkostriksi. Dan yang ketiga, central blocker. Mekanisme kerjanya dengan menurunkan aktivitas sel saraf simpatis dengan menghambat rangsang simpatik dari otak maupun menghambat pengeluaran Ne dari ujung saraf simpatik. Obat sistem saraf parasimpatik. Yang pertama, agonis cholinergic atau cholinomimetik. Dan yang kedua, antagonis cholinergic atau cholinergic.
analitik. Yang pertama, agonis kolinergik, yaitu merupakan obat atau senyawa yang memperkuat atau meningkatkan aktivitas saraf kolinergik. Dibagi menjadi dua golongan berdasarkan target aksinya. Yang pertama, agonis kolinergik langsung. Agonis kolinergik langsung dibagi menjadi tiga. Yang pertama, golongan ester, karbaksol, metazolin, dan betaneksol, selektif untuk reseptor musakrinik. Dan kedua, golongan alkaloid, contoh arekolin, muskarin, dan pilokarpin. Yang ketiga, golongan nikotin. Yang kedua, kolinesterase inhibitor, obat atau senyawa yang menghambat kerja enzim asetilkolinirase yang mendegradasi asetilkolin. Dibagi menjadi dua golongan, namun cara kerja keduanya sama, yaitu sebagai substrat palsu sehingga asetilkolin menggandeng obat tersebut, bukan asetilkolinesterase. Yang pertama, inhibitor reversible. Contoh obatnya endroponium. Digunakan untuk diagnosis apakah pasien menderita miasthenia gravis atau penyakit autoimun di mana otot lemah. Yang kedua, neostigmin dan pridotixmin untuk terapi secara per oral. Yang kedua, inhibitor irreversible. Kedua, antagonis kolinergik, merupakan obat atau senyawa yang mengantagonis atau mengurangi efek asetilkolin atau aktivitas saraf kolinergik. Antagonis kolinergik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, antagonis muskarinik, obat yang bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contoh atropin, skopolamin atau mencegah motion sickness, pusat mual atau diatur oleh ars muscarinic di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimetilhidrat, ipatromium atau bronkodilator, yaitu mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem saraf parasimpatik dikombinasikan dengan salbutamol untuk memacu sistem saraf simpatik. Yang kedua, ganglionic blocker, yaitu mengeblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. Yang ketiga, blocker, yaitu mengeblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik di sel otot spesifik, sehingga menghasilkan relaksasi otot. Contoh, tubokurare, yang racun yang biasanya ada di ujung anak panah Indian atau kurare, sehingga musuh yang terkena akan lumpuh. Dan datrolen, yaitu mengobati malignant hipertemia. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.